Halo guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku lagi ada di Sumur 7 Cikajayaan dan Balong Kambang, Desa Pasawahan. Nah, buat kalian yang mau tahu ada apa aja sih di sini, yuk ikutin aku untuk explore yang ada di sini. Jadi di Balong Kambang ini terdapat ikan yang biasanya dikenal dengan sebutan ikan dewa atau pancabodas. Itu ikannya guys. Sekarang aku mau mulai perjalanan ke Sumur 7 Cikajayaan. Jadi aku udah sampai di pintu masuk Sumur 7. Untuk tahu lebih lanjut tentang informasi apa aja sih yang ada di Sumur 7 ini atau sejarah lengkapnya, ikut aku yuk untuk ketemu kuncen atau juru kunci yang ada di Sumur 7 ini. Assalamualaikum. Punten Abah. Ini lebet wae kenal. Gua punten ya. Oke guys, jadi aku lagi sama Bapak Didi atau Didi ya, Bapak Didi atau biasa dipanggil Abah Otong. Abah Otong ini kebetulan dikenal sebagai juru kuncinya di Sumur 7 Cikajayaan ini ya. Halo Abah. Kumaha damang Abah? Alhamdulillah mengestu. Ya, damang ya Abah ya. Boleh diceritain Abah awal mulanya ada desa ini? Alhamdulillah Abah udah kesumpingan. Abah mengenalkan diri dulu. Abah nama Didi Sumardi, dipanggil Abah Otong. Abah di sini ditugaskan, dipinta dari desa dengan dari Kesultanan Kanoman, dari Dinas Kebudayaan. Ya, alhamdulillah Abah udah ada SK dari pihak berwajib dan gitu istilahnya. Abah di sini selaku juru kunci. Abah juga di sini manusia biasa, nggak daya nggak upaya. Tapi Abah di sini mencagar budayakan bahwa Indonesia itu adalah subur dengan makmurnya budaya, apalagi di Kabupaten Kuningan. Abah di sini Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Ya, alhamdulillah kedatangan anak yang Neng kan gitu. Namanya siapa Neng? Aku Alifia Pak. Alifia. Ya alhamdulillah Abah mau menceritakan sebentar dengan sejarahnya desa Abah ini. Dari zaman dulunya bahwa desa Abah ini namanya Desa Pasabinan. Pasabinan itu turunnya Ki Semar dengan Ki Togog. Ya, Ki Semar sama Ki Togog itu namanya Desa Pasabinan. Turun lagi Eyang Prabu Siliwangi yang bernama asli Pemanah Rasa itu diganti lagi namanya Desa Pasanggerahan. Turun lagi yaitu para sunan. Dari unsur sunan itu ada 41 sunan yang datang ke sini mau minta izin ke Ki Semar untuk menyebarkan agama Islam. Kata Ki Semar, Islam itu adalah suci. Jadi simbolnya suci itu apa? Nggak ada lagi, yaitu air, yaitu harus dibikinin sumur 7 ya, terutama yaitu sumur kejayaan, sumur kawedukan, sumur kahuripan, sumur kumis, sumur si gajah putih, sumur singa barong, sumur si jalakunda. Jadi semuanya 7, tapi yang dipertuakan yaitu sumur kejayaan. Kenapa dipertuakan? Karena lagi dia meminta sama Allah kemujizatan keluarnya mata air pertama yaitu sumur kejayaan.
yang di dalam ini. Nanti dilihat kan gitu istilahnya sumur kejayaan. Nah, diganti lagi udah betusnya 9 hari. Intinya berdoa, minta ditimbulkan air sama Allah. Para sunan itu meminta sama Allah biar diberi keajaiban, diberi kebarokahan, ditimbulkan air sumur 7. Ya alhamdulillah keluar namanya air sumur 7. Itu berarti jejak tilasnya para sunan yang bikin sumur 7 ini. Nah, udah keluar sumur 7 diizinkan menyebarkan agama Islam. Nah, jadi Pasawahan itu diganti lagi dari Pasanggerahan tuh, dari Pasabinan, Pasanggerahan ke Pasawahan diganti oleh para sunan. Nah, yaitu adanya sumur 7, ikan dewa, sama sawah sekotak, yaitu sawah keramat, sawah dalam ada di depan desa sawahnya kan gitu. Diganti lagi namanya Desa Pasawahan. Berdirinya Desa Pasawahan ini udah ada 499 tahun. 9 tahun itu belum Pasanggerahan sama Pasabinan, hanya Pasawahannya aja. Kalau totalnya berapa? Kalau di totalnya abah nggak tahu, belum tahu istilahnya gimana, istilahnya caturangganya zaman Dulu. abad berapa nggak tahu. Yang penting abah tahu dari lihat dari desa, terus dari sesepuh-sesepuh abah di sini, tokoh masyarakat di sini. Kalau tiap hari jadi Desa Pasawahan itu sedekah bumi, lihat 499 tahun. Baru Desa Pasawahannya aja. Tua banget. Sudah tua, ya alhamdulillah kami di sini selaku manusia biasa, karena di sini ada tapak tilasnya para sunan, kami sedang sedikit pun dibangun, karena layaknya kebersihan itu adalah sebagai pangkal iman kan gitu. Soalnya di sini hutan, di sini tuh termasuknya cagar budaya, termasuk tanah ya, kalau bilang zaman dulu mah ya tanah keraton. Nah, sekarang kan ada yang namanya kaki Gunung Cermai itu, ada yang namanya disebut TNGC, Taman Nasional Hutan Lindung. Jadi abah tetap maupun ke pemerintahan maupun ke kesultanan tetap bersinergi baik. Jadi biar nyambung, karena kami ini bukan siapa yang punya, semuanya anak putu di sini dia punya wewenang dan punya hak. Karena walau bagaimanapun juga ini dari zaman dulunya sudah benar-benar diurus, ada juruk ya dijaga kan gitu. Mata air ini ya alhamdulillah ya airnya bening ya seperti desa lain. Berarti sumur 7 itu di sini ada semuanya sih? Ada sampai ke atas. Itu dari dinas Disporapar itu sudah dikasih yang namanya gazebo itu 4, sama nama papan namanya itu dari Disporapar Kabupaten Kuningan. Nah, udah dikasih, udah ditempelin kan gitu. Itu nama-nama yang putih itu dari Disporapar, bantuan kan gitu. Yang lain ya alhamdulillah abah sedikit-sedikit ya lagi gimana ditata biar kelihatannya resik lah, terawat gitu. Terawat kan gitu, terjaga kan. Boleh diceritain nggak sih Bah satu-satu apa dari setiap sumur 7-nya itu manfaatnya? Iya, manfaatnya kan, barokahnya iya, kan. Ini biasanya sumur ini tuh beda Iya. gitu ya. Nah kalau di sini boleh diceritain Bah. Insya Allah abah juga ini juga konon katanya kan gitu, zaman dulu serba disebutnya sesepuh di sini, tokoh di sini, namanya kejayaan itu pengen jaya. Nah, pengen jaya, pengen selamat dunia akhirat, membersihkan diri kan gitu istilahnya, biar dibukakan rezekinya, dijauhkan dari mara bahayanya, itu sumur kejayaan. Kalau sumur kewedukan itu kekebalan. Kekebalan tubuh. Iya, tubuh. Soalnya zaman dulu itu bukan cari finansial, mencari benar-benar yang wibawanya ada, kalau apa karismanya ada. Nah, tuh kahuripan itu adalah kehidupan. Itu si kahuripan. Ya, kehidupan. Kalau si kumis itu adalah buat pertumbuhan kumis dengan bewok.
Soalnya zaman dulu kan kalau nggak ada kumis laki-laki Nggak nggak istilahnya nggak kayak orang satria kan gitu istilahnya. Jadi istilahnya benar-benar itu sumur kumis. Sumur si gajah putih itu adalah untuk tenaga. Tenaganya istilahnya biar gimana ya, melebihi orang biasa, tenaga segitu adanya ya kan gitu istilahnya. Ada kalau benar-benar ada karomahnya, ada syafaatnya ya, suka datang dengan sendirinya. Nah, singa barong itu adalah kewibawaan istilahnya untuk karisma. Jadi orang tuh mau marah mau apapun segan lihat dia kan gitu istilahnya. Berkarisma. Iya, karena berkarisma, lihatnya juga udah Deg-degan. kayak gimana kan gitu istilahnya, udah bener-bener luar biasa lihatnya. Namanya karisma kan wibawa lah, kalau zaman sekarang itu wibawa kalau kata bahasa Indonesia. Nah, kalau sumur si Jalak Tunda itu kemanfaatannya untuk kalau model kayak pengacara, karena suka debat. Karena Jalak itu adalah nggak suka diem, ngoceh terus kan gitu istilahnya. Jadi jangan istilahnya jangan kena omongan ngeper lah kan gitu istilahnya. Itu khasiat-khasiatnya ya. Alhamdulillah, intinya minta izinnya dari Allah. Abah mah di sini manusia biasa, hanya Abah ini menjaga, melestarikan, mempupusti, cek Sunda mengapupusti, sanes ngagugusti tekenging ngadua ka pangeran. Lamun ngapupusti urang ngurusanan luluhur urang, kunaon ku Abah di urusanan nya. Abah di dia sebagai pengurus nya wajib kan gitu, wajib bahwa kami ini, adanya kami ini udah sebesar ini kan ada orang tua dulu. Nggak mungkin kalau nggak ada orang tua ada kita. Nah, kita tuh bukan dari batu yang retak kan gitu, ada orang tua, ada kakek, ada buyut kan gitu, bahwa ini intinya melestarikan lah. Jangan sejarah dia yang benar-benar sangat luar biasa zaman dulu kan gitu istilahnya, masa jasanya dia mau dihilangkan. Ada satu amanah dari orang tua, kita jangan kemana-mana minta izin kedua orang tua kita. Itu doa yang paling mujarab, doa yang paling sempurna. Mohon maaf Abah, karena walau bagaimanapun juga menunjukkan jangan ke sana, jangan ke sini. Satu, cukup ke orang tua, ke ibu bapak. Karena ridho orang tua, ridho Allah. Ridhonya Allah, bukan ridhonya siapa-siapa. Jangan sampai nyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam kan gitu. Saya mengajarkan di sini bukan karena Abah merasa ceramah, bukan. Abah di sini manusia biasa, hanya ada dari mana aja ya Abah dikasih pengertian dulu, karena tempat begini itu tempat sakral, tempat benar-benar yang harus dijaga pembicaraannya gitu, biar nggak kelihatan, biar kita nggak kepegang, walau bagaimanapun juga dia ada. Dan kenapa Abah begitu? Karena kita juga kalau roh kita udah keluar, orang mati kok. Jadi istilahnya jangan apa namanya, kalau zaman anak zaman sekarang mau disebutnya Songong. bukan songong, apa namanya, bukan arogan, apa namanya, nggak percayaan tuh, mitos ya kan gitu istilahnya. Kata orang jangan, anak sekarang mah mitos. Jangan gitu. Kita adanya kita ada orang tua kok. Udah gitu aja. Abah mah ada yang mau bilang A, B, C, D, terserah. Yang penting kami berbuat baik di sini. Semaksimal mungkin Abah bisanya segini ya alhamdulillah. Syukurlah sama Allah kan gitu istilahnya. Jadi ini Abah ya alhamdulillah kedatangan siapa nama? Alivia dengan si Mas, teman-teman kan gitu istilahnya di sini, biar tahu pengetahuan sejarah Kabupaten Kuningan. Karena ini kedatangan bukan dari Kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, disebutnya Kerawang, mau Bekasi, mau Cikarang, mau Jakarta, mau Palembang. Oh, ada yang datang sini. Palembang, dari Papua, dari Malaysia juga ada, tapi istilahnya nggak sering kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah bahwa dia datangnya ke sini
apa bah, buat apa? Ya intinya membersihkan diri air, minta barokahnya, syafaatnya. Kalau orang bersih diri, insya Allah dijauhkan dari mara bahayanya. Jadi kedatangan tuh bukan orang Kabupaten Kuningan aja, dari Jawa, Jogja, dari Jawa Tengah, kan gitu istilahnya, dari Jawa Timur. Alhamdulillah bahwa Sumur Tujuh Kejayaan ini di Pasawahan itu jejak. Tadi Abah udah jelasin ya kalau orang-orang yang dari jauh-jauh, dari Palembang, dari Malaysia dan itu untuk membersihkan diri. Membersihkan diri. Selain membersihkan diri, kira-kira ada lagi nggak sih Bang, kalau pengunjung ke sini tuh? Ya namanya pengunjung itu kan berbeda-beda hajat. Ada buat dagang, ada buat naik pangkat, ada untuk penjagaan, ada untuk istilahnya membukakan karisma, ngeruat, kan gitu istilahnya, bermacam-macam. Tapi satu minta sama Allah, kan gitu istilahnya. Jadi datangnya ke sini bermacam-macam, aneka ragam. Yang penting jangan sampai nyimpang dari ajaran agama Islam. Itu Sama Allah ya. sama Allah ya. Cuman melalui perantaranya di sini. Ya, pengen bersih lah. Intinya untuk membersihkan diri, sudah membersihkan diri di sini. Tiap malam juga mengadakan yaitu tawasulan. Iya, tawasulan tiap jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 1. Setiap malam. Setiap malam hari, yaitu tiap malam lah, tiap hari kan gitu istilahnya. Kita mau sedikit, mau banyak, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kan gitu istilahnya. Kalau udah mandi kita berdoa. Satu ya kedua orang tua kita yang telah ninggalin, kan gitu istilahnya. Terus kepada leluhur-leluhur yang ada di di desa Abah ini, kan itu di Kuningan. Ini bahkan aku pernah dengar juga Bang, kalau Sumur Tujuh itu sempat ada di Cibulan ya, di Cibulan. Itu ada kaitannya nggak sih sama Sumur Tujuh yang di sini? Kalau menurut aturan, kalau di sini ya Abah nggak tahu namanya di Cibulan itu yang jejaknya yang bikin Sumur Tujuh itu siapa. Karena Abah tidak menggali sejarahnya desa Cibulan. Takut salah kan gitu Neng, takut beda ini dikiranya gimana ngada-ngadain kan gitu. Jadi Abah nggak tahu. Kalau yang nggak tahu. Kalau ia emang tahu di desa sendiri, kita sebagai yang udah diamanahkan, yang ngurus di sini, ya harus bisa menerangkan kan gitu. Kalau menerangkan desa lain, Abah nggak sanggup karena takut salah kan gitu. Nanti nggak terima gimana kan gitu. Nah Sumur Tujuh itu hanya ada di Kabupaten Kuningan itu Cibulan sama Pasawahan. Kebetulan aku juga baru ke Sumur Tujuh yang di sini gitu Bang. Baru ya? Iya baru, jadi makanya pengen tahu gitu kan, karena sempat dengar juga gitu di sini di Sumur Tujuh banyak orang di sini gitu, banyak orang berkunjung di sini untuk membersihkan diri gitu kan, sejarah gitu. Jadi makanya aku berkunjung di sini kayak mau tahu lebih lengkap nih dari Abah langsung gitu. Ya, alhamdulillah tadi yang diterangkan oleh Abah, ya Abah juga di sini hanya sebatas itu. Barangkali ada kesalahan, ya mohon maaf, 1000 mohon maaf kan gitu Neng. Karena Abah juga terbatas manusia biasa kan gitu istilahnya, nggak melebihi daripada yang di luhur kan itu, yang di atas kan gitu istilahnya. Kalau di sini kan ada tadi di depan itu kalau nggak salah ada balong kambang ya Bang ya? Iya, balong dewa itu, ikan dewa. Ikan dewa itu sejarahnya kalau di sini itu prajuritnya Eyang Prabu Siliwangi, dia mau menghilang, prajuritnya dititipkan ke Ki Semar. Oleh Ki Semar dia diciptakan ikan. Jadi ikan itu dilindungi, tidak sembarangan. Soalnya ikan dewa itu hanya di Indonesia itu hanya ada di Kabupaten Kuningan. Konon katanya kan gitu, ada 5 titik: Pasawahan, Balong Dalem, Cibulan, Cigugur, Darmaloka. Tapi yang di sini di Pasawahan itu rahangnya beda. Kenapa tuh barangnya beda? Ya rahangnya itu kayak manusia. Karena Abah tahu sendiri waktu mau dikembangbiakan oleh dari Dinas Perikanan dari provinsi, dia nggak berani. Karena Abah juga nggak berani. Soalnya ikan itu kalau udah udah keluar dari air itu, dikembaliin lagi, dikejar sampai mati sama temennya.
Jadi kayak udah nggak diaku jadi sebagai warga lah gitu. Jadi nggak mau matiin ikan itu, nggak berani kan gitu istilahnya. Soalnya udah banyak contoh, ada yang nyuri, tahu-tahu dia tengah malam dianterin sampai minta maaf, dimasukin lagi, ya udah sampai matinya dimakan sama teman-temannya. Berarti kalau ikan itu kembang biaknya ya tergantung mereka sendiri gitu. Tergantung sendiri, dia nggak tahu, udah segitu aja kan. Abah di sini udah hampir 46 tahun umur, ya segitu aja. Nggak bertambah? Nggak, ya bertambah enggaknya nggak tahu, tapi segitu kan. Kalau bertambah kan pasti kelihatan banyak penuhnya kan. Iya. Dan nggak diperjualbelikan, nggak apa, itu udah dicagar budayakan. Masih aku juga sempat denger kayak gitu. Iya, kan, soalnya di sini tuh namanya kalau zaman dulu Abah lagi kecil mah si cucuk, si bengkok, si guguling, si bantal, nama-nama ikannya tuh ada. Iya, bengkok ya bengkok ikannya, guguling ya panjang kayak guguling. Iya. Si kasur zaman dulu kata bapak. Kalau Abah nggak nemuin lah pokoknya, tapi sejarahnya seperti itu. Nah, kenapa ikan dewa sekarang diganti balong kambang? Karena zaman dulunya ada pengantin mandi ngambang. Iya, jadi disebutnya balong kambang. Jadi di sini juga ikan dewanya ini ya Bah, kalau kayak di Cibulan kan suka dijadiin. Iya, foto-fotoan dibawa gini. Enggak, di sini nggak bisa. Oh, di sini tetap di sini. Kalau mandi bisa, dan nggak galak kan gitu istilahnya, nggak ini. Tapi kalau ditangkap nggak bakalan. Nggak bisa. Sempat lihat foto-fotonya orang yang di sebelah gitu ya. Iya. Kalau bisa diangkat. Iya, kalau lihat di Cibulan kan bisa dibopong kayak gini kan gitu. Kalau di sini enggak. Bisa dikasih Nggak bisa. makan. Gitu. Iya. Kalau di Cigugur kan. Kalau di sini mah masih makan, iya. Tamu dari mana-mana ngasih makan. Makannya apa? Ayo. Yaitu kalau zaman dulu kalau Abah kecil ya kerupuk. Dan itu mah apa aja dimakan. Herannya rumput juga dimakan. Oh. Nah, sekarang mah kan udah zaman modern jadi pakai pelet. Ada yang jualannya pelet, jadi biar nggak bercampur minyak lah kan gitu. Jadi kasihnya pelet. Di sini mah masih benar-benar Natural lah, natural. Nggak boleh, istilahnya nggak boleh bermacam-macam. Ya Abah, ya nggak boleh. Pokoknya intinya kalau A ya A, B ya B. Gitu. Karena Abah di sini ya mohon maaf orang yang rewel kan istilahnya, bukan untuk siapa-siapa. Untuk kearifan lokalnya ada di pasawahan itu. Soalnya pohonnya juga kan tahu beratusan tahun di sini. Biar tahu dari dinas di Sporafar, biar tahu dari Pemda Kuningan bahwa aset pasawahan itu aslinya luar biasa. Airnya melebihi daripada desa yang lain. Bisa dilihat kan gitu istilahnya. Jernih ya Pak? Jernih ya, asli dari mata air dari gunung kan gitu. Benar-benar luar biasa. Berarti Sumur 7 ini tuh di bawah naungannya TNGC nggak Pak? Ya aslinya kalau ini kan kalau untuk kepemerintahan itu dinangungi oleh Taman Nasional TNGC, hutan lindung. Kalau ikan dewanya sawah sekotak itu ke bawah desa. Nah, jadi kalau untuk pemerintahan kenegaraan yaitu ini termasuknya termasuknya tanah hutan lindung. Berarti masih tetap lah ya di bawah naungannya TNGC. Iya, soalnya sering ngontrol ke sini, ya alhamdulillah. Iya, ya kata saya kan jangan sampai ngontrolnya aja. Ayo gimana caranya kan gitu istilahnya. Alhamdulillah dia juga istilahnya sebagai, dan dia juga kan dia harus melalui proposal apa kan gitu. Kalau menurut Abah orang awam nggak sekolah, jadi Abah nggak mau neko-neko. Itu mengasih, alhamdulillah nggak ngasih ya udah. Iya, Abah prinsipnya begitu. Kenapa Abah begitu? Karena Abah orang bodoh. Harus bikin proposal, diketahui desa, ke TN kan gitu. Jadi udah enggak ribet gitu. Ribet. Di sini juga istilahnya saya ngurus. Ya alhamdulillah pembangunan di sini bisa dikatakan tanyalah sama orang desa. Kan gitu. Kalau Abah ngomong Abah nggak etis lah. Tanyakan sama masyarakat dan orang desanya.
Di harapan kami di sini kan banyak orang datang dari kota. Di sini belum layak untuk kita tirakat, minep. Soalnya belum ada gazebo, masih kurang. Jadi harapan kami kepada pemerintahan, yaitu dari Dinas Disporapar, kami pengen diperhatikan. Karena ini termasuk cagar budaya. Soalnya banyak dari mahasiswa, banyak dari SMA yang datang minta tahu sejarah. Karena ini udah, alhamdulillah lah, udah kemana-mana. Dari abad berapa ke berapa kan gitu. Jadi kami pengen diperhatikan oleh pihak Kabupaten Kuningan. Karena Desa Abah ini adalah desa ujung, Kecamatan Ujung. Jauh dari kota ya, Pak? Jauh dari kota. Jadi nggak kepantau. Sekarang ini banyak media yang masuk itu karena udah banyak HP kan gitu. Dari dulu ya belum ada namanya media masuk ke sini, nggak ada. Sekarang mumpung ada dari Neng, si AA kan gitu datang ke sini ngeliput, biar tahu semua. Karena apa? Menjaga begini Abah bukan ngerasa gimana. Ya Abah juga merasa memiliki kan gitu. Ya dari kepemerintahannya harus memiliki. Karena ini situs. Karena mau nggak mau ini juga punya Kuningan. Ya punya Kuningan lah. Ini Kuningan ya disebutnya area Kemuning ya harus dilihat. Jangan di sebelah matakan kan gitu istilahnya. Biar jauh dari kabupaten. Karena baru-baru ini oleh Abah sedikit punya rezeki ditempelin. Lihatlah nanti. Foto semua apa di videokan, biar tahu orang-orang di sana, namanya di orang kota lah kan gitu istilahnya, dari Pemda. Abah minta diperhatikan. Semoga nanti dari Pemda, dari Bapak Bupati juga bisa lihat video ini dan bisa langsung datang berkunjung ke sini, Abah ya. Alhamdulillah ditunggu. Amin. Oleh Bapak Bupati itu ditunggu sama Abah. Semoga nanti kita bisa nyampein ke Bapak Bupati langsung ya, Pak ya. Iya. Makanya alhamdulillah udah 3 kali apa 2 kali udah ketemuan. Oh, alhamdulillah. Ya, silaturahmi ke sini. Iya. Udah Pak Dian, kesini berarti, udah. Pak Dian. Pak Dian. Itu tinggal nunggu gerakan selanjutnya aja nih. Iya. Tindak lanjutnya dari Ya tindak lanjutnya dari dinas itu Pak gimana? Dian. Dari Kabupaten. kan kebetulan Bupati juga udah lihat langsung kondisinya di Iya. sini. Jadi semoga nanti ada tindak lanjut lebih baiknya dari pemerintah Kuningan ini ya, Pak ya. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, semoga Abah yang tadi disampaikan oleh Abah Otong ini bisa mengedukasi kita semua, bisa mengingatkan kita kalau jangan jadi orang yang sombong gitu, karena sebelum kita masih ada orang lain lagi gitu. Jadi kita harus saling menghormati leluhur-leluhur sebelum kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa berkunjung ke Sumur 7 Desa Pasawahan. Pasawahan. Dadah.